Ya, akhir-akhir ini semakin jamak ditemui kasus obesitas di kota-kota besar tidak hanya terjadi di usia dewasa, tapi juga ditemui di usia balita. Mengatasi obesitas tentu tidak bisa menunjuk kesalahan satu orang, yaitu pasien. Harus ada sistem yang bisa mendukung pasien untuk terbebas dari obesitas. Kita bahas malam ini bersama narasumber sudah bergabung secara virtual, dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrin Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Dr. Diki Tahapari. Selamat malam, Dokter Diki. Selamat malam. Ya, Dokter Diki juga merupakan Ketua Bidang Organisasi Himpunan Studi Obesitas Indonesia. Dokter, terima kasih sekali lagi atas waktu Anda. Kami ingin mengetahui perkembangan dulu sejauh mana penanganan terhadap pasien F dari hasil observasi RSCM. Apa saja yang harus segera dilakukan kepada pasien? Ya, terima kasih. Jadi kalau dari apa yang kita observasi selama ini, sebenarnya menyambung yang disampaikan oleh Dr. Lis dalam press conference hari sebelumnya, kita masih dalam upaya untuk menstabilkan kondisi dari pasien F ini. Saat ini memang kondisi obesitas yang disandang oleh pasien memang menyebabkan berbagai macam komplikasi ya, baik itu komplikasi terkait kemampuan paru-parunya, kemampuan jantung, sampai pasien juga mengalami infeksi ya di kulit pasien, dan itu menimbulkan gangguan di dalam tubuh pasien. Saat ini pasien untuk pernafasannya masih mendapatkan support alat bantu, dan kemudian untuk menstabilkan tekanan darah juga masih mendapatkan support. Jadi saat ini kita fokus untuk menangani kondisi akut saat ini pasien, untuk menstabilkan kondisi pasien, sambil nanti ke depannya kita mencari sambil melakukan evaluasi penyebab dan menentukan langkah tindak lanjutnya untuk menurunkan berat badannya. Apakah Dari sudah hasil ada? Ya, evaluasi ya, ya dok, Dari silakan. hasil evaluasi tambahan yang kita lakukan, kemarin kita lakukan memang ada beberapa kondisi, misalkan ada hipotiroid yang sudah kita tata laksana. Kemarin kita lihat juga ada beberapa kadar hormon yang mulai turun dan kita lakukan perbaikan. Kita bekerja di satu tim yang cukup besar, Putri, jadi tim dokter yang terlibat pun multidisiplin, mulai dari dokter ahli intensive care, dokter dari gizi klinik, dokter kulit, dokter penyakit dalam, dan berbagai ekspertis lain. Berarti saat ini pasien ini harus distabilkan dulu kondisinya, dinormalkan dulu beberapa hal yang muncul saat ini gitu ya dok ya? Ya, jadi misalkan infeksi, saat ini kita dalam tata laksana infeksinya diberikan antibiotik, untuk paru-parunya juga dilakukan pengelolaan termasuk support supaya membantu proses pertukaran oksigen untuk pasien ini. Dok, kalau misalnya dilihat dari sudah ada beberapa paling tidak hasil observasinya, apakah kemudian sekarang tim dokter juga sudah melihat potensi tindakan yang mungkin akan dilakukan? Ya, saat ini kita berfokus untuk menangani kondisi yang saat ini perlu mendapatkan penanganan segera ya. Tapi ke depannya tentu saja kita sudah berdiskusi dalam tim juga untuk tata laksana kedepannya seperti apa. Tentu saja untuk obesitas ini pilihannya sangat beragam ya, ya. Mulai dari pengaturan diet tidak kita lakukan, Ya. kemungkinan akan diperlukan pengobatan tertentu untuk obesitasnya, dan bila diperlukan karena ini sudah sangat berat obesitasnya, mungkin perlu terapi operasi misalkan seperti terapi bariatrik. Nah, ini masih dalam diskusi di tim internal di RSCM. Iya, iya. Dokter, ketika pasien F ini kemudian muncul beritanya sejak 9 Juni kemarin, itu kemudian banyak informasi-informasi beredar ada hubungannya dengan kondisi psikologis pasien. Apakah juga dilakukan observasi terhadap kondisi psikologis pasien ini? Ya, jadi memang dalam tim yang terlibat dalam pengelolaan pasien F ini, kita sudah melibatkan dokter dari psikiatri ya, dokter Vera sudah terlibat, jadi asesmen psikologis sudah dilakukan. Jadi kalau kita mengobati pasien diabetes, mengolah pasien obesitas, namanya obesitas ya, itu memang komplikasi-komplikasi obesitas ini bisa mencakup mulai dari komplikasi terkait dengan paru-paru, jantung, sampai ke aspek mental juga. Jadi aspek Ya. mental atau psikis menjadi aspek yang penting dalam pengelolaan obesitas juga. Oke, dokter, kasus pasien F ini bukan yang pertama kali. Bahkan kalau misalnya dokter mengikuti sekitar bulan lalu atau 2 bulan lalu, justru juga ada balita yang terdiagnosa obesitas. Kenapa akhir-akhir ini semakin banyak kasus obesitas, dok? Ya, sebenarnya kalau kita lihat, terlepas dari kasus-kasus yang tadi yang sangat ekstrim ya, kasus obesitas di Indonesia kan meningkat terus. Kita lihat obesitas itu kan hanya penumpukan massa lemak tubuh. Kita menggunakan kriteria, menggunakan indeks massa tubuh dari hasil riset kesehatan dasar di
Indonesia itu kita lihat sepertiga dari populasi dewasa di Indonesia itu indeks massa tubuhnya lebih dari 25, artinya sudah mengalami obesitas. Kenapa ini terjadi? Karena mungkin perubahan-perubahan pola hidup dan lingkungan ya. Karena prinsipnya obesitas ini adalah penumpukan dari massa lemak dalam tubuh. Asupan yang berlebih, pengeluarannya kurang. Jadi mungkin asupan makanan yang berlebih ditambah dengan aktivitas atau exercise yang kurang. Nah, aspek lain mungkin terkait dengan metabolisme orang yang berbeda-beda. Nah, mungkin kasus F ini memang kekhususannya adalah mungkin aspek metabolisme yang berbeda. Yang bisa kita evaluasi misalkan ada hipotiroidnya, kemudian kadar hormon testosteronnya juga rendah, dan kita lagi cari juga penyebab lain, misalkan apakah ada faktor genetik yang juga berkontribusi. Tapi memang secara umum perubahan-perubahan pola hidup itu mempengaruhi peningkatan angka obesitas di Indonesia. Dan itu juga terjadi tidak hanya kepada dewasa, tapi balita juga saat ini sudah mulai meningkat, Dok. Apakah itu betul? Ya, jadi memang kejadian obesitasnya meningkat tidak hanya di dewasa, pada anak-anak juga. Kalau kita lihat di laporan di organisasi obesitas dunia, itu kita lihat grafik di Indonesia itu naik terus gitu ya. Jadi memang perlu intervensi yang segera gitu ya dari kita semua untuk sama-sama menurunkan, tidak hanya dewasa, tapi juga dari anak-anak dan remaja. Karena kalau obesitasnya terjadi mulai dari anak-anak, maka resiko timbulnya penyakit-penyakit terkait obesitas, misalkan diabetes dan lain sebagainya, juga bisa terjadi pada usia yang lebih muda. Jadi intervensinya harus dini. Dokter, kami mempercayai bahwa mereka yang obesitas itu bukan semerta-merta per se itu adalah karena mereka sendiri gitu ya. Tapi mungkin juga ada hasil, bukan hasil, tapi ada juga pengaruh dari lingkungan, ada pengaruh dari keluarga mungkin. Jadi sebenarnya apa yang salah sih dengan komunitas kita saat ini, Dok, sampai kemudian ada kecenderungan prevalensi obesitas yang terus meningkat? Iya, ya, saya pernyataan Mbak Lutri sangat menarik sekali ya. Jadi memang obesitas itu kita tidak bisa menyalahkan seorang dengan obesitas. Jadi kita harus menghilangkan stigma seseorang dengan obesitas. Jadi obesitas itu tidak serta-merta hanya kebanyakan makan kurang gerak, enggak gitu. Banyak faktor yang lain. Jadi saya sampaikan misalkan faktor lingkungan. Seharusnya kita bisa menyediakan kan lingkungan yang misalkan makanan yang sehatnya lebih mudah dicapai misalkan. Termasuk lingkungan yang memudahkan untuk melakukan aktivitas fisik dengan lebih lama misalkan. Dan aspek lain, aspek metabolisme gitu. Kita sering ketemu pasien-pasien obesitas memang ada gangguan dalam mekanisme hormonal yang dalam tubuhnya gitu ya. Dia memang akan merasa sering lapar misalkan. Jadi kita tidak bisa meletakkan stigma gitu ya pasien dengan obesitas ini karena kebanyakan makan kurang gerak. Enggak seperti itu. Banyak aspek lain yang perlu kita kaji untuk menentukan penyebabnya, jadi pengelolaannya bisa lebih tepat. Dokter, apa saja sih sebenarnya red flag-nya atau gejala ketika seseorang itu mendekati obesitas selain dari body mass index atau indeks massa tubuh tadi? Apakah ada yang bisa dilihat lainnya? Ya, indeks massa tubuh sebenarnya parameter yang paling mudah ya, karena cukup menilai berat badan. Yang paling mudah lagi sebenarnya adalah lingkar perut sebenarnya. Itu menghitung lingkar perut seseorang, itu normalnya kalau perempuan di bawah 80 cm, kalau laki-laki di bawah 90 cm. Itu sangat mudah kan, untuk menggunakan tali. Nah, obesitas itu memang seringkali timbulnya komplikasi, itu biasanya di kemudian hari. Komplikasi itu ada 3 biasanya. Ada komplikasi metabolik, artinya timbul penyakit seperti diabetes, kolesterolnya naik, penyakit jantung, atau komplikasi mekanik. Nafasnya susah karena lemaknya tebal misalkan. Atau lututnya nyeri, atau tulang punggungnya sakit gitu. Atau GERD, atau asma. Itu bisa timbul karena obesitas. Atau aspek psikisnya, bisa timbul depresi atau anxiety juga karena obesitas. Nah, gejala yang paling mudah itu di lingkar perut sebenarnya, itu paling mudah. Atau pada beberapa pasien yang sudah ada gangguan metabolisme glukosa atau kita kenal dengan resistensi insulin, insulinnya terlalu tinggi tapi tidak bisa menurunkan kadar gula darahnya, itu ada misalkan kehitaman di daerah punggung bagian belakang, leher bagian belakang maaf, warnanya kehitaman. Itu salah satu gejala awal adanya resistensi insulin misalkan. Oke, dokter, apa yang saat ini bisa dilakukan mungkin dari penonton kita pada malam hari ini mengalami gejala yang tadi Anda sampaikan, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Kemana mereka harus pergi berkonsultasi? Ya, saya rasa untuk teman-teman yang mengalami obesitas bisa bertemu dengan layanan kesehatan terdekat ya, untuk mendiskusikan mengenai
apakah ada masalah obesitas lain di lain obesitasnya. Misalkan apakah ada kolesterolnya tinggi, apakah ada darah tinggi, apakah ada diabetes, untuk mendapatkan pengelolaan yang tepat. Di lain sisi, kita harus mengajak semua masyarakat juga mulai berpola hidup sehat ya, dengan lebih banyak bergerak, aktif bergerak gitu ya. Melakukan olahraga secara rutin, kita rekomendasikan misalkan kalau bisa seminggu minimal 150 menit seminggu, setengah jam sehari. Dan kemudian pola makan pun harus diatur. Saya rasa beberapa upaya promosi dari Kementerian Kesehatan seperti model germas isi piringku, jadi pola makannya mengurangi konsumsi karbohidrat sederhana gitu ya. Makanan manis-manis dikurangi, minuman manis-manis yang banyak sekali dijual itu juga sebaiknya bisa dikurangin konsumsinya supaya hidupnya tetap terjaga gitu. Nah, memang untuk pasien dengan obesitas untuk menurunkan berat badan itu memang challenging sekali. Jadi memang ada baiknya mencari pertolongan ke tenaga kesehatan untuk dilakukan supervisi. Betul, mencari pertolongan ke tenaga kesehatan, kepada profesional, dan didukung juga oleh lingkungan, keluarga terutama ya dokter ya? Ya, dukungan lingkungan itu sangat penting ya, dengan menetapkan stigma pada teman-teman atau keluarga dengan obesitas. Ya, baik. Dokter, terima kasih banyak malam hari ini sudah berbincang dan sangat komprehensif informasi yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu dokter. Terima kasih.